Selamat malam, kembali lagi dengan kami, channel Tutur Niskala. Untuk kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul, Leak Pudak Setegal. Cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di salah satu daerah di Bali. Mari, langsung saja kita dengarkan. Leak Pudak Setegal. Jika dilihat dari arti katanya, leak berarti ajaran ilmu batin yang umumnya berkonotasi negatif. Pudak setegal berarti suatu perkebunan yang dipenuhi bunga dari pohon sejenis pandan atau suji. Pudak sendiri merupakan bunga dari pohon sejenis pandan itu sendiri. Nama leak jenis ini diambil dari ciri-cirinya. Jika ada yang sedang mempraktekkan ilmu ini, yaitu area yang digunakan sebagai tempat praktek bagi penekunnya, akan tercium bau bunga pudak yang sangat khas. Ilmu ini diceritakan pertama kali pada salah satu bagian dari cerita Calonarang. Ilmu ini dipraktekkan oleh salah satu murid Calonarang yang bernama Nyi Rarung. Saat akan menipu Patih Madri, agar bisa dibunuh. Ilmu ini sangat tinggi, hanya orang yang tekun yang dapat mencapai tingkat ilmu ini. Ilmu ini sangat berbahaya, korbannya bukan hanya satu orang tetapi bisa mencelakai 7 keturunan dari korbannya. Biasanya ilmu ini dipraktekkan di sekitar kuburan di Bali. Orang yang mempraktekkan ilmu ini dapat berubah menjadi wanita yang sangat cantik dan sangat wangi. Bahkan wangi tersebut dapat tercium sangat jauh. Tentu saja wangi bunga pudak itu sendiri. Saya tidak akan membahas ilmu itu lebih lanjut, tetapi saya akan menceritakan salah satu pengalaman seseorang yang pernah mengalami kejadian bertemu dengan leak jenis ini. Tentu saja, nama dan lokasi akan saya samarkan. Pak Wayan, seorang pedagang sembako di salah satu desa di selatan Pulau Bali. Pria dengan umur sekitar 50 tahun dan memiliki 4 orang anak. Di desa Pak Wayan, tidak ada pasar seperti desa-desa lainnya, sehingga ini memberikan peluang untuk Pak Wayan membuat usaha. Pak Wayan setiap jam 2 pagi akan ke pasar di kota untuk membeli sayur dan lauk untuk dijual kembali ke warga di desanya. Cerita ini terjadi pada awal tahun 2009. Seperti biasa Pak Wayan bangun jam 1:30. Setelah mencuci muka, Pak Wayan mulai memanaskan motor Supra miliknya. Tentu saja jok bagian belakang sudah terikat keranjang bambu yang siap membawa barangnya nanti. Malam itu terasa lebih sepi, ya maklum saja, hujan yang begitu derasnya membuat orang-orang tergulung di selimutnya dengan pulas. Tetesan air juga masih jatuh dari daun-daun yang sedari tadi menahan derasnya air yang jatuh. Entah kenapa perasaan Pak Wayan tidak seperti biasanya, ada rasa ragu untuk berangkat ke pasar malam ini. Namun, perasaan itu mampu dilawan ketika Pak Wayan teringat beban keluarganya yang sangat besar, apalagi 3 anaknya memerlukan biaya untuk sekolah. Setelah memakai jaket, Pak Wayan langsung berangkat dari rumahnya. Untuk mencapai pasar, Pak Wayan harus melewati 4 kuburan di masing-masing desa yang dilewatinya. Jarak rumah ke pasar tersebut kurang lebih 8 km. Dengan motor Supra dan lampu kuningnya, Pak Wayan mulai menyusuri gelapnya jalan. Dari perkampungan warga, kali ini Pak Wayan sudah mulai memasuki areal persawahan, di mana warga biasanya menyebut jalan itu dengan bengang. Karena saat tertentu, jalan di sini sangat sepi, terutama malam hari. Itulah yang disebut bengang. Dari kejauhan, lampu motor Supra Pak Wayan mulai menyinari kabut tipis. Paling kabut karena hujan tadi, pikir Pak Wayan. Motor Supranya mulai memasuki kabut tersebut. Semakin lama kabut itu semakin pekat dan mengganggu jarak pandang Pak Wayan. Iya, persawahan itu hanya berjarak 100 meter dari kuburan desa Pak Wayan. Karena lampu motornya tidak mampu menembus kabut tersebut, Pak Wayan mulai mengurangi kecepatan motornya. Setelah sekian lama kabut itu mulai menipis dan kemudian hilang. Kabut itu hilang tepat di sebuah pura, di hulu kuburan yang bernama Pura Prajapati. Perasaan Pak Wayan masih biasa saja. Merasa sudah aman, Pak Wayan kembali menambah kecepatan motor Supranya hingga batok kepala motor tersebut bergetar. 3 detik kemudian, Pak Wayan dikagetkan dengan semerbak wangi yang masuk ke hidungnya. Otaknya juga merespon dengan mengatakan bahwa wangi ini keluar dari bunga pudak yang dulu sangat banyak di kebunnya, saat masih kecil. Sejak kapan di kuburan ini ada pohon pudak? Pikirnya, otaknya juga bertanya, sebanyak apa bunga pudak ini hingga bisa mengeluarkan bau seharum ini?
Belum selesai melogikakan hal tersebut, jantung Pak Wayan berdetak kencang ketika sepasang matanya melihat di depan ada seorang wanita tengah melambaikan tangannya, seperti ingin memberhentikan Pak Wayan. Dengan refleks Pak Wayan langsung menginjak rem motornya, karena jarak wanita itu hanya 3 meter di depannya. Setelah berhenti, Pak Wayan kembali melihat wanita itu. Cantik. Kata pertama yang ada di pikiran Pak Wayan. Kulit sawo matang lengkap dengan lesung pipi, yang membuat setiap pria akan kagum melihatnya. Belum puas memandangi wanita tersebut, Pak Wayan disadarkan dengan pertanyaan wanita itu. Om Swastiastu Pak, Bapak lakar kepeken enggeh? Yang artinya, Om Swastiastu Pak, Bapak mau ke pasar ya? Dengan spontan Pak Wayan menganggukkan kepala sambil menjawab. Enggeh, Om Swastiastu, inggih tiang jagi ke pasar, wenten napi gek? Yang artinya, Om Swastiastu, iya saya mau ke pasar, ada apa gek? Untuk selanjutnya saya akan langsung menerjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dengan senyum yang akan membuat pria yang melihatnya akan luluh, wanita itu berkata, boleh saya menumpang, motor yang tadi saya tumpangi mati di utara desa ini. Pak Wayan lalu menjawab, iya boleh, ayo naik. Dengan sigap, Pak Wayan memasang standar motornya dan melepas keranjang yang sudah diikat kuat di jok belakang. Keranjang itu kemudian diletakkan di depan, agar wanita itu dapat duduk di jok belakangnya. Setelah selesai, tanpa aba-aba, wanita itu naik di jok belakang, dan berpegangan di pundak Pak Wayan. Merasakan tangan wanita tersebut, Pak Wayan tersenyum merasa seperti muda lagi. Segera Pak Wayan menjalankan motornya. Setelah melewati kuburan itu, kali ini motor mulai memasuki perkebunan yang cukup panjang. Perasaan Pak Wayan mulai merasa aneh, ketika tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut wanita yang diboncengnya itu. Di depan, ada sedikit jalan tanjakan yang tidak terlalu curam. Mengingat dia membonceng orang lain, Pak Wayan mengoper gigi motornya ke gigi 2. Tetapi, kali ini motornya terasa sangat berat. Motornya mulai tidak kuat menarik beban yang terasa seperti sangat berat. Pak Wayan kembali mengoper ke gigi 1, dan motornya masih sangat berat untuk menarik beban itu. Di sebelah kanan tanjakan itu terdapat sebuah pohon pule yang sangat besar, yang disucikan oleh desa sebelah, dan sekaligus menjadi batas desa Pak Wayan dan desa tetangga. Tepat di bawah pohon itu, motor Pak Wayan sudah tidak kuat lagi, dan akhirnya mogok. Saat motornya mati, seketika suasana di bawah pohon itu sangat gelap. Suara bising knalpot motor, kali ini digantikan suara hening, dan sesekali suara jangkrik. Merasa tidak enak dengan wanita itu, Pak Wayan mulai mengajaknya mengobrol dalam kegelapan. Mohon maaf gek, sepertinya motor saya rusak, kata Pak Wayan sambil menebak posisi wanita itu, karena situasi yang sangat gelap. Iya tidak apa-apa Wayan. Mendengar jawaban itu, sekujur tubuh Pak Wayan menjadi kaku. Sekujur bulu di tubuhnya berdiri. Suara lembut wanita tadi berubah menjadi suara wanita setengah baya yang tidak asing baginya. Niswarni, ya. Suara tersebut milik wanita parubaya yang hingga saat ini belum menikah. Wanita ini tidak asing bagi Pak Wayan, karena masa mudanya pernah dihabiskan Pak Wayan bersama wanita ini. Beberapa saat kemudian, Niswarni mulai tertawa dengan puasnya, sambil mengutuk Pak Wayan. Hahaha mati kau sekarang Wayan. Mati, suara tertawa itu terus didengarnya di tengah kegelapan. Suara itu kali ini mulai menjauh dari arah motornya dan perlahan menghilang. Tubuh Pak Wayan yang tadinya terbujur kaku, kali ini terasa lemas. 3 menit kemudian, Pak Wayan kembali ke motornya dan mencoba menghidupkan kembali motornya. Motor itu kembali hidup normal. Namun karena pikirannya sudah kacau, Pak Wayan memilih kembali ke rumah, dan tidak jadi ke pasar. Di perjalanan, pikiran Pak Wayan kembali mengingat kisahnya 20 tahun silam. Di mana saat dia dan Niswarni masih menjalin asmara. Seperti anak muda pada umumnya yang sedang memadu kasih, hidup mereka terasa sangat indah. Mereka sudah merencanakan akan menikah beberapa bulan lagi, tetapi tampaknya pihak keluarga Pak Wayan tidak setuju. Mengingat latar belakang keluarga Niswarni yang kurang baik di mata masyarakat desa, akibat ibu Niswarni yang terkenal memiliki ilmu leak atau ilmu hitam. Ibu Pak Wayan lebih memilih Niratni untuk menjadi istri Pak Wayan, di mana mereka masih memiliki hubungan keluarga.
3 bulan sebelum rencana hari pernikahan Pak Wayan dan Niswarni, Pak Wayan dinikahkan dengan Niratni oleh orang tuanya. Semenjak saat itu, Niswarni mulai jarang terlihat. Rupanya Niswarni berguru pada ibunya sendiri, tentang ilmu leak pengiwa, agar dapat membalaskan dendamnya suatu saat nanti kepada Pak Wayan. Leak pengiwa, diartikan sebagai ilmu leak yang memiliki aliran ke kiri, atau aliran jahat yang digunakan membalas dendam atau menyakiti orang lain. Karena fokus untuk menurunkan ilmu dari ibunya, Niswarni akhirnya tidak ingin menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga saat ini. Dia mempelajari ilmu hitam itu dengan sangat sungguh-sungguh. Akibatnya, warga desa yang mengetahui hal tersebut, sebisa mungkin tidak bersinggungan dengan keluarga Niswarni. Kembali, Pak Wayan sampai di depan rumahnya, dia langsung memarkir motornya dan mencuci wajahnya. Setelah itu Pak Wayan kembali ke tempat tidurnya, berniat untuk bisa beristirahat dan melupakan kejadian tadi. Setelah beberapa menit, akhirnya Pak Wayan bisa tertidur. Tetapi, saat ini Pak Wayan bermimpi sedang berada di teras rumah dengan pakaian sembahyang adat Bali yang serba putih. Dari arah timur rumahnya, dia melihat sebuah kereta berwarna emas, lengkap dengan kuda yang menariknya. Di bangku kusir, dia melihat sosok lelaki yang memintanya untuk naik di kursi belakang. Tanpa kata, Pak Wayan langsung naik ke kereta tersebut. Kuda itu berbalik arah lagi, dan menuju ke arah timur laut. Belum tahu tujuannya, mimpi tersebut hilang, berbarengan dengan suara istrinya yang panik membangunkan Pak Wayan. Rupanya istri Pak Wayan melihat bahwa suaminya itu sedang menggigil, dan badannya terasa sangat panas. Saat bangun, Pak Wayan merasa badannya sangat panas dan mual. Beberapa saat kemudian, Pak Wayan merasa ada yang mau keluar dari tenggorokannya. Sudah tidak kuat, akhirnya Pak Wayan memuntahkannya di lantai. Betapa kagetnya Pak Wayan dan istrinya, saat melihat bahwa muntahan Pak Wayan berwarna merah padam, dan dipenuhi belatung yang ukurannya cukup besar. Belum selesai sampai di sana, Pak Wayan saat ini ingin buang air besar. Belum sempat memberitahu istrinya, dari anus Pak Wayan juga keluar darah segar. Saat ini kasur Pak Wayan sudah dipenuhi darah yang terus-menerus keluar dari lubang anusnya. Karena panik, istrinya langsung keluar kamar dan memanggil tetangganya untuk membantu membawa Pak Wayan ke rumah sakit. Sekembalinya dari memanggil tetangga, Niratni berteriak histeris ketika menampaki suaminya sudah terbujur kaku dengan darah yang keluar dari lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Matanya melotot, seolah bola matanya keluar dari tempatnya karena tidak bisa menahan rasa sakitnya. Mendengar teriakan Niratni, tetangga mulai berdatangan menyaksikan Pak Wayan yang sudah tidak bernyawa lagi. Beberapa warga mulai curiga bahwa ini ulah dari Niswarni. Iya, Pak Wayan sudah meninggal. Kematian itu adalah hasil dari ketekunan Niswarni dalam ilmu leak. Saat ini dendam dari Niswarni sudah terbayarkan. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Jenis ilmu leak pudak setegal ini tidak hanya menyasar ke Pak Wayan saja. Tetapi ilmu ini dapat digunakan untuk menghabisi seluruh anggota keluarga Pak Wayan. Bahkan konon bisa digunakan untuk menghabisi 7 keturunan korbannya. Beruntung, salah satu keluarga Pak Wayan mengenal orang pintar. Sebut saja Jero M, beliau yang sudah mengetahui bahwa jenis leak yang digunakan untuk membunuh Pak Wayan adalah leak pudak setegal. Beliau bersedia membantu keluarga Pak Wayan untuk menghilangkan ilmu ini, agar tidak digunakan untuk menghabisi keluarga Pak Wayan. Apalagi 7 keturunannya kelak. Beliau meminta agar salah satu anak Pak Wayan, yaitu Putu S, melakukan sesuatu pada saat hari pengabenan ayahnya, yang sudah ditentukan 5 hari setelah meninggal. Jero M memberitahu, bahwa pada saat membawa jenazah ke kuburan, Putu S diminta berjalan berlawanan arah, sambil membawa kendi. Saat bertemu perempatan jalan, Putu S diminta untuk memecahkan kendi itu. Setelah semuanya dilakukan, 7 hari setelah itu terdengar kabar bahwa Niswarni meninggal secara tragis. Dia ditemukan meninggal di jalan depan rumahnya, dengan setengah kepalanya remuk dan sebagian isi kepalanya berceceran di jalan. Diperkirakan Niswarni jatuh dan terlindas mobil yang lewat. Demikian cerita ini berakhir. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe.